Selamat datang di channel Meja Belajar Akira. Kali ini kita akan latihan soal untuk formasi penjaga tahanan. Langsung saja, yuk kita mulai. Apa yang dimaksud dengan pengintaian dalam konteks hukum intelijen? A. Operasi rahasia di luar wilayah negara. B. Penyediaan perlindungan bagi agen intelijen. C. Proses merekrut agen intelijen baru. D. Pengumpulan informasi rahasia tentang individu, kelompok, atau negara lain. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu pengumpulan informasi rahasia tentang individu, kelompok, atau negara lain. Sebagai hukum publik, manakah pernyataan di bawah ini yang merepresentasikan hubungan negara dengan perseorangan dalam konteks hukum pidana? A. Penanganan kasus penganiayaan terhadap seseorang oleh kepolisian. B. PNS yang melanggar disiplin dan dikenai sanksi penundaan kenaikan pangkat oleh atasannya. C. Suami istri bertengkar dan didamaikan oleh kepala desa. D. Masalah yang timbul antara penjual dan pembeli yang dimediasi oleh hakim. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu penanganan kasus penganiayaan terhadap seseorang oleh kepolisian. Apa yang biasanya menjadi bagian pertama dalam putusan pengadilan? A. Pertimbangan hukum yang digunakan. B. Keputusan dan amar putusan. C. Nama hakim yang memberikan putusan. D. Kronologi perkara dan permohonan penggugat. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu kronologi perkara dan permohonan penggugat. Keterangan yang berasal dari seseorang yang mendengar, melihat, atau merasakan sendiri peristiwa yang diperkarakan disebut. A. Keterangan pelapor. B. Keterangan korban. C. Keterangan ahli. D. Keterangan saksi. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu keterangan saksi. Apa yang menjadi tugas hakim pengawas penyidikan dalam proses penyidikan? A. Menyusun berita acara pemeriksaan. B. Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. C. Mengeluarkan surat perintah penyidikan. D. Mengawasi independensi tim penyidik. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu mengawasi independensi tim penyidik. Apa yang dimaksud dengan putusan pengadilan tata usaha negara yang mengikat? A. Putusan yang mengikat dan harus dipatuhi oleh semua pihak yang bersengketa. B. Putusan yang mengikat sementara waktu, kemudian dapat diajukan banding. C. Putusan yang hanya mengikat satu pihak dalam sengketa. D. Putusan yang mengikat secara yuridis dan harus dipatuhi secara praktis. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu putusan yang mengikat dan harus dipatuhi oleh semua pihak yang bersengketa. Bagaimana teori kontemporer memandang aspek pembalasan dalam pemberian sanksi pidana? A. Mengkombinasikan pembalasan dengan rehabilitasi. B. Mengandalkan pembalasan untuk menghukum pelaku. C. Mengutamakan pembalasan demi efek jera. D. Mengabaikan pembalasan dan hanya fokus pada rehabilitasi. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu mengkombinasikan pembalasan dengan rehabilitasi. Dalam perikatan, pihak yang memberikan prestasi disebut subjek perikatan, sedangkan pihak yang menerima prestasi disebut A. Pihak pengganti. B. Pihak penerima. C. Pihak pertama. D. Pihak kedua. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu pihak kedua. Apa yang dimaksud dengan delik ringan? A. Kejahatan yang dikenai hukuman ringan. B. Kejahatan yang dilakukan dengan niat jahat. C. Kejahatan yang melibatkan ancaman kekerasan. D. Kejahatan yang dikenai hukuman mati. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu kejahatan yang dikenai hukuman ringan. Bentuk surat dakwaan apabila hanya ada satu perbuatan pidana yang didakwakan terhadap terdakwa, misalnya terdakwa hanya sekali membeli barang hasil kejahatan, maka pasal yang diterapkan 480 KUHP adalah bentuk A. Subsidiair. B. Kumulatif. C. Tunggal. D. Alternatif. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu tunggal. Apa yang membedakan dolus antecedens dan dolus postcedens? A. Tingkat tanggung jawab pelaku. B. Jenis tindakan yang dilakukan dengan sengaja. C. Waktu terjadinya kesengajaan. D. Intensitas dari kesengajaan. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu waktu terjadinya kesengajaan. Apa yang dimaksud dengan prinsip audi alteram partem dalam hukum acara peradilan tata usaha negara? A. Hak untuk mendapatkan pendampingan hukum dari pemerintah. B. Hak untuk didengar dan memberikan pembelaan dalam persidangan.
C. Hak untuk berbicara di pengadilan tanpa batasan. D. Hak untuk mendapatkan konsultasi hukum secara gratis. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu hak untuk didengar dan memberikan pembelaan dalam persidangan. Dalam hal tersangka belum memiliki pengacara, maka surat penunjukan penasihat hukum dikeluarkan oleh A. Kepolisian, B. Lembaga bantuan hukum, C. Hakim, D. Jaksa. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu lembaga bantuan hukum. Hukum pidana menjalankan fungsi subsidiaritas sebagai ultimum remedium. Berikut yang manakah arti dari fungsi tersebut? A. Sebagai sarana terpenting untuk menanggulangi kejahatan. B. Sebagai sarana tertinggi untuk menanggulangi kejahatan. C. Sebagai sarana terutama untuk menanggulangi kejahatan. D. Sebagai sarana terakhir untuk menanggulangi kejahatan. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu sebagai sarana terakhir untuk menanggulangi kejahatan. Pada tahun 1650 berlaku 3 hukum di wilayah kekuasaan VOC, kecuali A. Asas-asas hukum Romawi, B. Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië, C. Statuten van Batavia, D. Hukum Belanda kuno. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu asas-asas hukum Romawi. Tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang berapa? A. UU No. 27 tahun 1999, B. UU No. 35 tahun 2014, C. UU No. 8 tahun 1981, D. UU No. 21 tahun 2007. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu UU No. 21 tahun 2007. Tindak pidana pencucian uang, money laundering, umumnya terkait dengan kegiatan ilegal apa? A. Perdagangan narkotika, B. Pembunuhan, C. Penipuan, D. Pencurian. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu perdagangan narkotika. Apa yang dimaksud dengan restitusi dalam kasus tindak pidana korupsi? Bagaimana restitusi berbeda dari denda? A. Restitusi adalah tindakan meminta maaf yang harus dilakukan oleh terdakwa kepada korban, sedangkan denda adalah pembayaran yang diberikan kepada korban. B. Restitusi dan denda adalah dua istilah yang sama dan dapat digunakan secara bergantian. C. Restitusi adalah hukuman tambahan yang diberikan kepada terdakwa korupsi, sedangkan denda adalah uang yang harus dibayarkan oleh terdakwa kepada negara. D. Restitusi adalah upaya untuk mendamaikan terdakwa korupsi dengan korban, sedangkan denda adalah hukuman yang berbasis uang. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu restitusi adalah upaya untuk mendamaikan terdakwa korupsi dengan korban, sedangkan denda adalah hukuman yang berbasis uang. Asas nasional aktif dalam hukum pidana mengandung arti bahwa hukum pidana sebuah negara A. Hanya mengacu pada peraturan pidana internasional, B. Tidak mengakui adanya kejahatan lintas negara, C. Hanya berlaku bagi warga negara saja, D. Dapat diterapkan pada pelaku di luar batas wilayah negara tersebut. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu dapat diterapkan pada pelaku di luar batas wilayah negara tersebut. Apa yang dimaksud dengan etiketisasi dalam konteks kriminologi? A. Metode investigasi kriminal, B. Proses pengadilan dalam menilai pelanggaran hukum, C. Pemberian penghargaan kepada individu yang patuh pada hukum, D. Proses memberikan label atau stempel pada individu sebagai pelaku kejahatan. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu proses memberikan label atau stempel pada individu sebagai pelaku kejahatan. Apa perbedaan antara gugatan perdata dan pidana? A. Gugatan perdata menyangkut perselisihan antara individu atau entitas, sedangkan gugatan pidana menyangkut pelanggaran hukum pidana. B. Gugatan perdata diajukan oleh pihak berwenang, sedangkan gugatan pidana diajukan oleh individu yang merasa dirugikan. C. Gugatan perdata melibatkan tuntutan hukuman pidana, sementara gugatan pidana hanya mencakup tuntutan kompensasi finansial. D. Gugatan perdata berkaitan dengan pelanggaran hukum pidana, sedangkan gugatan pidana berkaitan dengan pelanggaran kontrak. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu gugatan perdata menyangkut perselisihan antara individu atau entitas, sedangkan gugatan pidana menyangkut pelanggaran hukum pidana. Mana yang merupakan contoh penerapan asas nasional aktif? A.
Negara A meminta negara B untuk mengadili warganya yang melakukan penipuan di negara A. B. Negara A dan B sama-sama mengadili warganya yang terlibat dalam perdagangan narkoba lintas negara. C. Negara A mengadili warganya yang melakukan pencurian di negara B. D. Negara A menolak mengadili warganya yang melakukan pembunuhan di negara B. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu negara A mengadili warganya yang melakukan pencurian di negara B. Dalam hukum pidana, istilah yang merujuk pada tindakan menyebabkan kematian seseorang tanpa niat membunuh disebut A. Pembunuhan tanpa niat. B. Pembunuhan dengan kejam. C. Pembunuhan. D. Pembunuhan berencana. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu pembunuhan tanpa niat. Pemahaman tentang faktor-faktor penyebab tindak kriminal disebut A. Pidana khusus. B. Intelijen kriminal. C. Kebijakan kriminal. D. Teori kriminologi. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu teori kriminologi. Konsep judex facite merujuk pada A. Hakim yang hanya menerapkan hukum yang sudah ada. B. Hakim yang bertugas menyampaikan keputusan pengadilan. C. Hakim yang hanya menilai berdasarkan fakta-fakta yang ada. D. Hakim yang menciptakan hukum dengan putusan yang dibuat. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu hakim yang menciptakan hukum dengan putusan yang dibuat. Perjanjian sewa-beli adalah perjanjian di mana A. Pihak penyewa dapat mengembalikan barang sewa setiap saat. B. Pihak penyewa wajib membayar seluruh harga beli di awal. C. Pihak penyewa dapat membeli barang pada akhir masa sewa. D. Pihak penyewa hanya membayar sebagian harga beli. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu pihak penyewa dapat membeli barang pada akhir masa sewa. Apa yang dimaksud dengan putusan banding dalam hukum acara peradilan tata usaha negara? A. Putusan yang mengajukan banding ke tingkat lebih tinggi. B. Putusan yang mengakhiri proses peradilan dan mengikat para pihak. C. Putusan yang mengajukan pertanyaan kepada Mahkamah Konstitusi. D. Putusan yang mengajukan peninjauan kembali. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu putusan yang mengajukan banding ke tingkat lebih tinggi. Apa yang dimaksud dengan hukuman kambuhan? A. Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim tanpa pertimbangan. B. Hukuman yang dijatuhkan pada anak-anak di bawah umur. C. Hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan berulang kali. D. Hukuman berat yang diberikan kepada pelaku kejahatan serius. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan berulang kali. Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya, merupakan pendapat A. Tirta Atmawijaya. B. Ibet. C. Leon Duguid. D. Meyers. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu Meyers. Bentuk perlindungan hukum pidana terhadap masyarakat di bawah ini yaitu A. Peradilan terhadap seseorang yang menuntut hak waris. B. Peradilan terhadap seseorang yang menuntut cerai suami istrinya. C. Peradilan terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan. D. Peradilan terhadap seseorang yang telah merugikan orang lain karena perjanjian jual-beli. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu peradilan terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan.